kembali lagi dengan Korintus, dan pembacaan dari pasal 8 berbicara tentang pelayanan kasih. Arti sebuah jemaat adalah jemaat yang dapat melayani. Arti sebuah jemaat bukan sekedar hanya tempat orang berkumpul saja. Kalau hanya merupakan tempat orang berkumpul, itu belum disebut jemaat. Itu cuma perkumpulan orang-orang saja. Tapi kalau sudah disebut jemaat, maka tidak ada jemaat yang tidak melakukan sesuatu. Dan yang dikerjakan adalah melayani dengan kasih. Itu arti sebuah jemaat. Dan dalam jemaat Korintus kita melihat betapa kelebihan jemaat ini. Karena jemaat Korintus bukan jemaat yang kaya. Walaupun mereka tinggal di sebuah kota yang disebut kota perdagangan. Tapi jemaat Korintus adalah jemaat yang dikatakan di ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bukan jemaat kaya yang dapat digolongkan tidak punya kekurangan, tapi jemaat yang kaya dalam kemurahan. Itu yang dicari. Kriteria jemaat seperti apa sih yang dicari Allah? Bukan jemaat yang asal berkumpul. Itu belum jemaat, itu hanya perkumpulan, persekutuan saja. Tetapi jemaat Korintus mempunyai kelebihan di balik kekurangan-kekurangan secara finansial mereka. Maka jemaat Korintus kaya dalam kemurahan. Bahkan ayat 3 melampaui kemampuan mereka. Dan sangat rela mendesak kami supaya mereka mendapat kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Malah mendesak supaya diberi kesempatan untuk ikut mengambil dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ini adalah kelebihan jemaat Korintus yang belajar bertumbuh bukan hanya pengenalan akan Tuhan, tapi bertumbuh di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melayani orang lain itu adalah amanat agung Matius 28. Amanat agung tidak hanya beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Itu dengan berkhotbah. Tapi beritakanlah Injil ke seluruh dunia dengan apa yang kamu bisa lakukan. Amin. Kalau cuma berkhotbah, tukang
jual jamu di pinggir jalan pun bisa lakukan itu. Mereka bisa menjajakan ramuan-ramuan yang dapat menjadi kebutuhan orang lain. Tetapi ketika seorang melayani orang lain, itu adalah khotbah yang hidup. Yang dicari Allah ada di setiap jemaat Tuhan. Kecil atau besar, pelayanan itu adalah pelayanan yang menaikkan, pelayanan yang berkenan, pelayanan yang memuliakan Allah. Itu jemaat, saudara. Jadi kalau mau disebut jemaat yang diberkati Allah, adalah jemaat yang menjadi pelaksana firman. Pasal 8 ayat yang ke-11, maka selesaikan juga pelaksanaan itu, hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukan itu dengan apa yang ada padamu. Sebab 12, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu telah diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Didasarkan dengan kerelaan. Lakukanlah pelayananmu itu dengan kerelaan, jangan dengan paksaan, tapi dengan kerelaan. Jangan merasa terbeban, jangan merasa sedih. Pasal 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan, jangan dengan sedih hati atau paksaan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lalu ayat 8, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Jangan khawatir, pelayanan yang demikian menarik perhatian Allah, dan Allah yang sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, senantiasa memberkati kamu hingga cukup dalam segala sesuatu, malah berkelimpahan. Rahasia orang berkelimpahan bukan karena ia mengumpulkan atau pelit terhadap segala sesuatu, tapi karena seorang yang selalu memberi dengan berkelimpahan dalam hati yang sukacita. Tidak ngomel, tidak kesal, tidak marah, tetapi dengan penuh sukacita, dengan penuh keikhlasan, tanpa berkata terlalu banyak. Jemaat Korintus berkata, apa lagi yang
bisa saya lakukan, apalagi? Apalagi? Mereka mendesak kami, kata Paulus, untuk ikut serta, izinkan kami ikut serta di dalam pelayanan, izinkan kami. Dan saya begitu yakin ayat ini bukan sekedar ayat, tapi ayat ini sebuah kenyataan yang akan mengubahkan hidup kita yang banyak susah, hidup kita yang banyak kekurangan, menjadi hidup yang diberkati dan berkelimpahan. Lakukan, saudara. Semakin melakukan lagi, semakin melakukan lagi. Ibu janda di Sarfat itu bukan dongeng, tapi ibu janda di Sarfat itu satu kenyataan. Untuk anaknya yang rengek, dia tidak berikan, tapi dia datang kepada Nabi Elia dan dia berkata, makanlah. Anak menangis itu tidak menjadi alasan, atau kita disebut orang-orang Kristen yang tidak punya perasaan. Anak sendiri menangis kok malah dikasih ke orang lain. Gak waras itu, bukan tidak waras, tapi pelaksana firman yang disertai iman dengan sangat yakin, ketika aku melakukan maka aku mendapatkan. Ia pulang, ia melihat ke dalam dapur yang siap dibenahi, tepung itu masih ada dan minyak itu tetap ada. Besok dia buat lagi, kembali daripada memberi kepada Nabi Elia, tepung masih ada, minyak juga masih ada, tidak kurang sedikit pun. Itu sebabnya mengapa jemaat disebut jemaat ketika dia sudah dapat melakukan firman. Sebab dengan dia melakukan firman, dia mendapat lebih dari apa yang dia pikirkan. Efesus 3 berkata, engkau yang sanggup melakukan lebih dari apa yang kami pikirkan. Menjadi jemaat yang bertumbuh, karena setiap kali mereka melakukan, setiap kali mereka mendapatkan. Dan dengan demikian iman mereka bertumbuh. Itu yang disebut jemaat. Tidak ada pelayanan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada pelayanan, hanya sekedar datang, berkumpul, mendengar firman, pulang, tanpa sebuah pelayanan yang dipikirkan. Kita nggak bertumbuh, tidak. Mengapa? Iman kita sampai di situ saja. Tapi ketika kita mulai melakukan sesuatu dengan catatan seperti tadi, sesuai dengan apa yang ada padamu. Pasal 9 tadi berkata, menurut kerelaan hatimu, bukan dengan paksaan, tapi dengan sukacita. Semua yang kita lakukan menjadi bibit unggul. Dan kita tahu arti bibit unggul. Benih yang tidak pernah lapuk. Karena ia, ayat 10 pasal 9, mampu menyediakan benih dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Mampu Allah itu menjadikan benih-benih, bibit-bibit unggul itu punya buah yang berkelimpahan.
Orang bilang nggak habis-habis uangnya, nggak habis-habis kekayaannya. Bukan uang atau kekayaan yang tidak habis-habisnya, tapi kasih di dalam hati kita, iman di dalam hati kita, itu yang bertumbuh. Dan itu yang disebut jemaat. Pasal yang ke-10 tadi kita juga membaca, karena itu bukan cara dunia. Pasal 10 ayat yang ketiga, memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara dunia. Tidak. Kalau secara dunia, aku memberi karena dia memberi, itu dunia. Tapi secara alkitabiah firman Allah berkata, aku memberi, sementara ia tidak memberi, supaya Allah yang melimpahkan berkatnya. Itu baru iman yang bertumbuh. Karena ayat 4 pasal 10, senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Inilah yang berbeda. Kita tidak mencari sama dengan orang lain, sebab yang kita miliki adalah perjuangan yang dilengkapi dengan kuasa Allah. Ini yang berbeda. Dan dengan apa yang kita lakukan, maka Allah sanggup melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Silakan, boleh dipraktekkan, bukan diperdebatkan, tapi lakukan, praktekkan. Maka apa yang kita lakukan dengan iman membuahkan hasil yang luar biasa, membuahkan hasil yang luar biasa. Dan ini merupakan sesuatu yang disebut daerah kerja kita. Daerah kerja kita adalah daerah memberi. Amin. Tidak ada ngomong amin. Ini yang susah ini. Daerah kerja kita itu daerah memberi. Kalau saudara mau diberkati, kalau tahun depan kita nggak usah ngangkot lagi. Kalau kita berada di dalam daerah memberi, maka kita tidak menjadi orang-orang yang terus berada di ekor, tapi kamu akan pindah tempat jadi kepala. Pindah tempatnya mau, melakukannya tidak mau. Lakukan, saudara, lakukan. Kalau beberapa tahun lalu kita disebut jemaat yang begitu miskin, kita disebut jemaat yang tidak perlu diperhitungkan, kita disebut jemaat yang paling tidak diperhatikan. Tapi kalau Allah robah tempat duduk kita, tidak berada di ekor, tapi kita boleh berada di tempat yang daerah kerja kita adalah daerah memberi. Berarti tangan-tangan kita dimampukan Allah untuk memberi. Lakukan.
Lakukan, saudara. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Lakukan apa yang bisa kita beri. Lakukan apa yang bisa kita buat bagi orang lain. Dan salah satu program kerja yang saya tuliskan, canangkan kepada semua hamba-hamba Tuhan, kepada semua hamba-hamba Tuhan yang ada di DKI. Ada 340 sekian hamba-hamba Tuhan plus istrinya. Kita jemaat pelaksana siap untuk mengurus kematian mereka. Mengerti, saudara? Bukan jemaat loh. Setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di DKI, kita jemaat Bulaksara siap mengurus kematiannya. Amin. Itu daerah kerja memberi. Jangan khawatir, kita punya kesempatan untuk diberkati Allah. Orang Tionghoa sangat beruntung kalau diberi kesempatan untuk membeli peti jenazah dalam setiap kedukaan. Itu hokinya terlibat ganda. Dan itu merupakan satu kebenaran. Dan kita mendapat kesempatan. Berarti setiap pelayanan kita dalam kedukaan itu adalah berkat bagi kita. Saya mau taruh di hati saudara, karena ini adalah berkat besar bagi kita. Kita bukan ada ketika pesta ada. Budaya kita masih begitu. Kebaktian ucapan syukur, kebaktian kedukaan. Budaya ini harus dirubah. Bukan hanya ucapan syukur, kedukaan pun kita pun ada. Dan di sana kita diberkati Tuhan. Masih banyak besok lagi. Indeed.
tertuju padamu, serta ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk ke dalam-Mu, untuk mempersiapkan keadaanku. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Allah. Ku mau selalu menyerahkan. Ini yang kami lakukan Tuhan. Ini yang kami lakukan. Hanya melakukan apa yang Engkau mau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bimbing aku di dalam melakukan setiap kata firman-Mu. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Melewati jemaat kecil di Bulak Serai, kami mau melakukan firman-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kita berdiri bersama, pegang tangan saudaramu, angkat tinggi, katakan padamu. Oh haleluya. Ini yang kulakukan bersama jemaat-Mu, menjadi jemaat yang bertumbuh dan diberkati Allah. Bimbing aku, amin. Bimbing kami ya Tuhan. Untuk membesarkan rakyat-Mu. Amin, haleluya, haleluya. Kami angkat tangan kami. Kami siap. Kami mau mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Kehendak-Mu ya Ku mau selalu menyenangkan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami kembali, haleluya. Berkatilah acara kebaktian Ibu Chandra pada pagi ini. Berkatilah kebaktian ucapan syukur nanti sore di tengah keluarga setia ini. Berkati Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Dengan ucapan syukur yang kami angkat, masuk kami dalam hari ini kembali di dalam berkat nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Amin.